Rahayu kabeh. Bagaimana ini kabarnya Kadang Banyuwangi? Ada sesuatu yang membuat saya bahagia? Pripun? Pak Ilham, pripun Pak Ilham? Mestinya sebelum saya sampai di sini sudah nyimak kan? Sedikit banyak sudah nyimak kan? Nah, hasil nyimaknya bagaimana? Bagi saya pribadi, motivasi yang jenengan sampaikan katanya dengan sangat berterima kasih sekali. Volumenya ditambahi. Dan itu berusaha seminim-minimnya kesadaran saya, tetap saya berusaha untuk mendapat kebutuhan. Dan itu sangat, apalagi yang lurus, jujur, tulus, ikhlas, itu kadang mengorbankan segalanya. Dan di Patrap Samadhinya saya kok merasa lahir kembali. Dapat kesimpulan nggak di situ? Kesimpulannya intinya saya terus berusaha. Kalau Mas Didit ya Mas, gimana? Dapat kesimpulan nggak? Tanpa tede ngaling-ngaling, Nggih. Dapat kesimpulan coba. Nggih, kesimpulannya yang mengerucut dari semua perjalanan ini sudah mengerucut, yaitu dalam menghadapi segala sesuatu, yaitu dualitas intinya, apapun itu hanyalah dengan nafas berkesadaran dan kesadaran nafas yang notabene selama ini tidak pernah saya secara implisit melakukan itu. Karena sekarang sudah dapat pencerahan, itu adalah puncaknya, endingnya, bahwa itulah yang sebetulnya mengabdi. Kan katanya lah segala sesuatu dengan nafas kesadaran atau berkesadaran nafas. Jadi itu yang lagi saya terapkan. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu saat ini bisa dikatakan secara umumnya itu bulan Agustus lah, mudahnya itu, gampangnya itu, atau sederhananya itu bisa dikatakan mulai bulan Agustus ini, sebenarnya juga nggak ada kaitannya dengan bulan Agustus, itu nggak ada kaitannya. Namun untuk mempermudah, dimulai bulan Agustus ini adalah era atau zaman jumenenge Rama Putra. Jadi bukan era atau zamannya Putra Rama
juga bukan era atau zamannya Romo Putro. Sudah bukan zamannya Putro Romo, sudah bukan zamannya Romo Putro. Melainkan zamannya jumenenge Romo Putro yang wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapannya adalah ulang re sejati, lakunya adalah berbudi bawa laksono. Itu sudah harga mati. Artinya, dimulai dari bulan Agustus ini, sekali lagi saya garis bawahi, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan bulan Agustus, itu nggak ada. Namun untuk mempermudah fase secara jelas, dimulai dari bulan Agustus itu sudah nggak ada kompromi. Sebab ini adalah era, ini adalah zaman jumenenge Romo Putro. Berwujud kitab suci sejati ada makna. Yang ucapannya adalah ulang re sejati, lakunya ada berbudi bawa laksono. Itu sudah harga mati. Semua pintu sudah tertutup, semua jendela sudah tertutup. Artinya, jika tanda-tanda kitab suci sejati ada makna ini tidak ada dalam diri kita, tanda-tanda ulang re sejati tidak ada dalam diri kita, berbudi bawa laksono tidak ada di dalam diri kita, sudah nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Jadi, mari kita bersama-sama menghentikan totalitas pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran jelek, prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka jelek, prasangka-prasangka negatif. Ayo kita hentikan secara totalitas bersama-sama. Karena jika tidak, sudah tidak ada pintu yang terbuka, jendela yang terbuka itu sudah nggak ada. Rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, benci, buli, dendam, fitnah, cemburu, curiga, jika tidak segera dihentikan, sudah tidak ada pintu pengampunan yang terbuka, jendela pengampunan yang terbuka itu sudah tidak ada. Syahwat atau keinginan mencari tahu keburukan orang lain, kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, jika tidak segera dihentikan, pintu tobat sudah tertutup. Pintu pengampunan sudah tertutup. Jendela tobat, jendela pengampunan sudah tertutup. Itu kesimpulannya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus sebagai putra kekudangane Romo. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sebagai putra kekudangane Romo. Ingat, putra kekudangane Romo wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapannya adalah ulang re sejati, lakunya adalah berbudi bawa laksono. Hanya dengan sebagai putra kekudangane Romo, jati diri kita yang tak lain dan tak bukan adalah entitas alam semesta. Perbuatannya alam semesta itu sendiri, kelakuannya alam semesta itu sendiri. Yang hakikatnya adalah
magnet bagi keberlimpahan alam semesta yang bermartabat itu sendiri bisa punya kemampuan menyaksikan ketika sang alam semesta berkarya menggunakan jiwa raga kita selama sehari semalam. Selain sebagai putra kekudangannya Romo, tidak ada satupun kemampuan, tidak ada satupun kebisaan untuk menyaksikan sang alam semesta ketika berkarya menggunakan haknya, yaitu jati diri kita. Itu adalah kesimpulan dari perjalanan saya kali ini sebelum sampai di Banyuwangi. Tentang napas kesadaran dan kesadaran bernapas, itu hanya metode untuk menghadapi semua fase. Karena di era jumenenge Romo Putro, sebagai pelaku penyelamat, sebagai pelaku penyempurna, harus melampaui seluruh fase. Tanpa berontak, tanpa instruksi, tanpa protes, tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa apapun. Benar-benar sebagai entitas alam semesta itu sendiri. Benar-benar sebagai magnet keberlimpahan alam semesta itu sendiri. Bukan sebagai yang lainnya. Jadi seberapa bersungguh-sungguh panjenengan di dalam manunggal jati, seberapa beraninya panjenengan di dalam manunggal jati, itulah dampak yang akan panjenengan dapatkan. Jika tidak, maka panjenengan harus siap menghadapi, panjenengan harus berani berhadapan dengan hukum alam. Maka sesungguhnya kita adalah alam semesta, bukan hukum alam. Namun jika tidak selaras dengan alam semesta, maka kita akan berhadapan dengan hukum alam, bukan sebagai alam semesta, melainkan sesuatu yang berhadapan dengan hukum alam. Di era atau di zaman jumenenge Romo Putro, seluruh fase akan kita lalui satu persatu hingga tuntas. Tidak ada satupun fase yang boleh terlewatkan. Jika kesadaran kita bukan kesadaran bernapas, jika napas kita bukan kesadaran napas, kita tidak akan punya kemampuan untuk mengalami fase demi fase tersebut. Karena apa? Karena tergolong makhluk, bukan alam semesta itu sendiri.
Satu fase saja yang tidak terliputi oleh napas kesadaran, tidak menunggu menit berikutnya, tidak menunggu jam berikutnya, apalagi hari atau minggu bahkan bulan, melainkan ketika itu juga langsung berhadapan dengan hukum alam. Contoh misal, kita sedang kadangan. Di dalam kadangan, kita membicarakan kadang lain. Kita mencurigai kadang lain. Kita cemburu kepada orang lain. Maka seketika itu, kita langsung berhadapan dengan hukum alam. Atau di luar tempat kadangan, entah itu ketika sedang bekerja, di tempat kerja, atau sedang di pasar. Ketika kita berprasangka buruk maupun baik, berpikir baik maupun buruk, maka seketika itu kita langsung berhadapan dengan hukum alam, tidak menunggu menit berikutnya atau jam berikutnya. Ada beberapa titik dalam perjalanan di mana saya mengungkap bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tidak ada satupun yang kebetulan, tidak ada satupun yang salah atau tidak tepat. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah karya alam semesta yang sedang menggunakan jati diri kita. Dan kita berada di muka bumi ini, membutuhkan pengalaman itu. Di dalam melalui fase demi fase, bukanlah kejadian-kejadian yang terjadi di dalam fase-fase tersebut, melainkan kemampuan menyaksikan siapa diri kita, dari mana diri kita, untuk apa diri kita, dan hendak kemana diri kita ketika berada di dalam fase-fase tersebut. Misal contoh, kita sampai di fase marah. Artinya kita sedang berada di dalam fase marah. Ketika kita marah, siapa diri kita? Dari mana diri kita? Untuk apa diri kita? Hendak kemana diri kita ketika marah-marah ini? Ketika kita sedang berpikir baik, siapa diri kita? Ketika sedang berpikir baik, dari mana diri kita, untuk apa diri kita, dan hendak kemana diri kita? Ketika sedang berpikir baik ini. Ketika kita sedang berpikir buruk, siapa diri kita ketika sedang berpikir buruk? Dari mana diri kita, untuk apa diri kita, dan hendak kemana diri kita ketika sebagai sedang berpikir buruk. Ketika kita patrap samadhi, siapa diri kita ketika patrap samadhi? Dari mana diri kita, untuk apa diri kita, dan hendak kemana diri kita ketika sedang patrap samadhi? Ketika sedang tidak patrap samadhi, siapa diri kita? Dari mana diri kita? Untuk apa diri kita? Hendak kemana diri kita
ketika sedang patrap samadhi. Harus mampu, harus bisa menyaksikan pengalaman tersebut. Ketika jati diri kita digunakan oleh alam semesta untuk berkarya, marah atau tidak marah, senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia, patrap samadhi atau tidak patrap samadhi, semuanya itu adalah karya alam semesta yang sedang menggunakan jati diri kita. Kenapa dituntut harus punya kemampuan menyaksikan? Sudah manunggal jati. Jika kesadaran kita bukan kesadaran napas, jika napas kita bukan napas berkesadaran, asmo sejati kita tidak akan punya kemampuan menyaksikan pengalaman-pengalaman yang terjadi di setiap fase ketika kita mengalami. Hal ini akan terus terjadi selama 24 jam, sehari semalam. Karena raga kita dihidupi sehari semalam, jiwa kita dihidupkan sehari semalam, jiwa dan raga kita digunakan sehari semalam untuk berkarya oleh sang alam semesta tentang segala hal tanpa terkecuali. Maka jangan dikira pusingmu itu bukan karya alam semesta. Jangan dikira penderitaanmu itu bukan karya alam semesta. Jangan dikira senangmu, bahagiamu itu bukan karya alam semesta. Jangan dikira malasmu patrap samadhi itu bukan karya alam semesta. Jangan dikira semangatmu patrap samadhi itu bukan karya alam semesta. Tidak ada sesuatu hal apapun yang itu bukan karya alam semesta. Menilainya, menghakiminya, berarti kau adalah makhluk, bukan alam semesta itu sendiri. Dan makhluk tidak bisa lepas dari hukum alam. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, usah kau risaukan. Tinggal amati saja napasmu. Tidak ada sesuatu apapun yang salah di dalamnya. Bahkan tidak ada sesuatu yang benar di dalamnya. Karena alam semesta meliputi semuanya tanpa pandang bulu. Selama masih ada baik dan benar di dalam diri kita, maka selama itu kita selalu berhadapan dengan hukum alam. Selama masih ada baik dan buruk di dalam diri kita, maka selama itu kita tidak pernah selaras dengan alam semesta. Kita adalah penyaksi, bukan pelaku. Kita adalah alam semesta, bukan hukum alam semesta. Kita adalah perbuatan alam semesta. Kita adalah karya alam semesta. Dan tidak ada satupun perbuatan alam semesta yang salah. Tidak ada satupun karya alam semesta
yang buruk. Di sini tidak butuh ilmu. Ilmu tidak dibutuhkan. Sains tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian. Yang diperlukan adalah keberanian menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Dirinya sendiri yang seutuhnya adalah kitab suci sejati ada makna. Ulang resa sejati berbudi bawa laksono. Jadi kita sudah tidak bisa lagi, tidak lurus, tidak bisa lagi. Tidak jujur sudah tidak bisa lagi. Sudah habis waktunya. Tidak tulus sudah tidak bisa lagi. Tidak ikhlas sudah tidak bisa lagi. Itu bisa dibuktikan. Ketika kita tidak lurus spontanitas, kita akan berhadapan dengan alam semesta. Ketika kita tidak jujur, spontanitas akan berhadapan dengan hukum alam semesta. Ketika kita tidak tulus, spontanitas kita akan berhadapan dengan hukum alam semesta. Ketika kita tidak ikhlas, spontanitas akan berhadapan dengan hukum alam semesta. Dikarenakan asma sejati kita tidak punya kemampuan untuk menyaksikan siapa yang menggunakan jati diri kita. Siapapun dia. Siapapun dia. Jika kuncinya tidak berani lurus, apalagi belum lurus, jika Pak Welingnya tidak berani jujur, apalagi belum jujur, kalau mijilnya belum tulus, apalagi tidak tulus, singkirnya belum ikhlas, apalagi tidak ikhlas, sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan wahyu pancagaib. Itu hukum alam. Jadi jangan heran. Mirip seperti padi di dalam tampah yang diinteri. Bingung yang benar yang mana, yang baik yang mana. Terus berkecimpung di ranah tersebut. Betapapun ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya tercurahkan tanpa tedeng aling-aling, tetap akan muncul perbandingan-perbandingan sampai alam semesta menggilas. Karena asma sejatinya tidak berfungsi. Betapapun dia sangat ahli menirukan bahasanya wong edan bagu. Kalau di tempat kadangan atau di luar tempat kadangan, masih mencurigai satu sama lain, masih buruk sangka satu sama lain, belum. Siap-siap saja. Karena disadari atau tidak disadari, dia sedang berhadapan dengan hukum alam semesta. Itu harga mati. Nah, kalau panjenengan merasa belum seperti itu dan ragu, lebih baik tinggalkan wahyu pancagaib.
daripada panjenengan hancur secara perlahan. Kalau yang hancur panjenengan sendiri tidak apa-apa. Keluarga panjenengan akan ikut mendapatkan dampaknya. Saya tidak menakut-nakuti, namun ini realita hukum alam. Bagi siapapun yang bermain-main dengan jati dirinya. Saya kasih ilustrasi. Sebaik apapun, sekuat apapun, setajam apapun, jika sabit kau gunakan untuk menebang rumpun bambu, apa yang terjadi dengan sabit itu? Seperti itulah. Jika tidak pada ranahnya. Namun jika berani menutup semua masa lalu yang selama ini tidak ada satupun yang terliputi oleh napas kesadaran, dirinya adalah entitas alam semesta. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dirinya adalah magnet keberlimpahan alam semesta. Tidak ada sesuatu hal yang tidak dimiliki. Berulang kali saya nyatakan, apapun yang kita baca, jika itu berupa tulisan, apapun yang kita dengar, jika itu berupa wejangan, apapun yang kita katakan, jika itu berupa ucapan, apapun yang kita kaji, jika itu adalah spiritual, pada akhirnya adalah tentang dampak. Di era jumenenge Rama Putra inilah dampak bagi setiap pencarian akan terjadi. Jika dampaknya tidak sekuat alam semesta, jika dampaknya tidak berkelimpahan layaknya alam semesta, panjenengan tersesat. Salah jalur. Pilihan dan keputusan ada pada diri kita masing-masing. Sebagai alam semesta yang meliputi seluruhnya, atau sebagai hukum alam semesta yang mengadili individu, yang menghukum individu, atau yang terhukum, atau yang teradili. Amati saja napas panjenengan. Amati saja napas panjenengan. Satu persatu akan tumbang. Siapapun yang berani mengaku putra Rama, siapapun yang berani mengaku laku kunci,
Jika pikiran dari otaknya kotor, batin dari hatinya kotor, syahwat dari kelaminnya kotor, pasti tumbang seketika itu. Ndak nunggu nanti menit berikutnya. Perhatikan saja. Sedikit saja luput, pasti seketika itu langsung gelisah. Tidak pakai nunggu lama. Karena bukan eranya, bukan zamannya. Untuk orang umum mungkin dianggap ini hal biasa. Namun untuk seseorang yang sedang laku spiritual, pasti akan mengalami luar biasa. Artinya, ini adalah zaman di mana semua pelaku spiritual berkebajikan. Semua pelaku spiritual, entah itu pembimbing atau yang dibimbing, tidak peduli. Harus lurus, harus jujur, harus tulus, harus ikhlas. Jika tidak, nggak peduli pembimbing atau yang dibimbing, tetap berhadapan dengan hukum alam semesta. Mari kita buktikan bersama. Karena ini eranya, ini zamannya. Betapapun dia mahir berbicara tentang Tuhan, betapapun dia ahli berbicara tentang ritual, jika lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dibicarakan, perhatikan saja apa yang terjadi. Itu pasti, nggak pakai nunggu lama. Karena ini adalah zaman jumenenging Rama Putra, di mana kitab suci sejati ada makna digelar, di mana wulang res sejati digelar, di mana berbudi bawa laksana digelar. Jadi noda apapun, sekecil apapun, akan tersingkir. Panjenengan kadang saya mempunyai semuanya. Panjenengan kadang saya memiliki segalanya. Panjenengan semua kadang saya menguasai seluruhnya. Artinya mampu. Nah, tinggal mau apa tidak? Tinggal mau apa tidak? Secara umum disebut-sebut kebangkitan spiritual Nusantara. Apa itu kebangkitan spiritual Nusantara? Bukankah spiritual itu tentang kebijaksanaan? Bukankah spiritual itu tentang pencerahan? Bukankah spiritual itu tentang suci? Bagaimana jika tidak bijaksana? Bagaimana jika tidak tercerahkan? Bagaimana jika tidak suci? Bisakah bangkit? Yang ada hanya hancur. Kebangkitan spiritual Nusantara berarti saatnya atau waktunya semua pelaku spiritual itu adalah suci. Sudah tidak bisa bohong lagi. Sudah tidak bisa macem-macem lagi, sudah tidak bisa neko-neko lagi.
Jadi silahkan ditanya pada diri panjenengan sendiri. Sudahkah saya seperti itu? Kalau sudah, berarti kita adalah bagian daripada kebangkitan spiritual Nusantara. Bukan penghambat, bukan penghalang. Jadi, ketika panjenengan bertemu dengan yang ribet, tinggalkan. Karena sudah tidak ada waktu untuk menolongnya. Ini bukan tentang kejam atau tega. Ini bukan tentang tega atau tentang kejam. Namun tentang lawan tidak mau. Bagaimana mungkin kita bisa mengangkat seseorang dari jurang kalau seseorang itu sendiri tidak mau naik? Yang ada kita sendiri yang akan masuk ke jurang juga. Setiap frekuensi tidak bisa mengetahui frekuensi lainnya. Artinya, yang mengetahui apakah saya masih punya pemikiran buruk, jelek, negatif adalah saya sendiri. Jadi tentang apa yang sudah saya sampaikan, keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Saat ini, Wahyu Pancagaib menjadi satu-satunya kajian diri tertinggi dan berada di puncak paling tinggi, yaitu Telaga Tanjung. Terbukti di dalam Wahyu Pancagaib tidak ada kompromi tentang pemikiran-pemikiran buruk, apapun bentuknya. Rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, bla 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 bla, apapun bentuknya. Keekstriman selama saya menemani perjalanan spiritual panjenengan itu adalah bukti kelurusan kunci saya, bukti kejujuran paweling saya, bukti ketulusan mijil saya, dan bukti keikhlasan singkir saya.
Jika kunci panjenengan tidak lurus, paweling panjenengan tidak jujur, mijil panjenengan tidak tulus, singkir panjenengan tidak ikhlas, sampai kapanpun panjenengan tidak akan pernah bisa selaras dengan saya. Bukan kajiannya yang berat, bukan kajiannya yang sulit, bukan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya yang berat dan sulit, bukan. Bukan patrap samadinya yang berat, sulit, bukan. Yang berat dan sulit adalah kemampuan untuk melalui fase demi fase, yang itu tidak sedikit. Karena jumlahnya sebanyak isi alam semesta. Mungkin kalau fase enak, panjenengan mudah mengalaminya. Namun bagaimana dengan fase yang tidak enak? Mungkin kalau fase sabar, panjenengan mudah mengalaminya. Bagaimana jika fasenya fase marah-marah? Dan semuanya itu harus kita lalui satu persatu, tanpa tapi. Jadi jangan dikira ketika jenengan sabar itu adalah hidup panjenengan. Ketika jenengan marah itu ego panjenengan. Mau ego, mau hidup, semuanya itu karya alam semesta. Jangan dikira ketika panjenengan malas patrap samadi itu ego. Ketika panjenengan semangat patrap samadi, mau itu hidup panjenengan. Semuanya itu adalah karya alam semesta yang harus panjenengan sadari dengan napas, yang harus panjenengan liputi dengan napas kesadaran. Itu yang rumit, itu yang berat. Memanunggalkan dualitas atau dualisme kecil. Namun mengalami dualitas atau dualisme, itu yang tidak kecil itu. Tidak kecil itu. Dibutuhkan keberanian. Jati diri kita totalitas seutuhnya. Jika jati diri kita tidak seutuhnya, tidak punya keberanian melalui dualitas itu, mengalami dualitas itu. Kalau memanunggalkannya kecil, tinggal patrap sama di manunggal jati, selesai. Itu kalau mau memanunggalkan. Namun untuk mengalaminya, bagaimana? Suka aja panjenengan belum tentu. Jenengan suka marah, nggak suka kan? Nah, bagaimana? Emangnya marah itu bisa dibenci, sabar bisa disukai gitu, sehingga bisa dipilih. Saya maunya yang sabar saja lah, karena yang marah itu kan ego. Kehidupan adalah dualitas. Kehidupan adalah dualisme. Artinya di dalam kehidupan kan kita harus mengalami keduanya, bukan salah satunya.
Namun kalau kejahatan, pasti kita mikir. Kalau tidak menyaksikan, tidak punya kemampuan menyaksikan, tidak punya kebiasaan menyaksikan. Ketika kita jahat, itu siapa diri kita? Dari mana diri kita? Untuk apa diri kita dan hendak kemana diri kita? Pasti mikir. Jahat ya. Mungkinkah kita masih berpikir kalau kita menyaksikan siapa yang jahat itu? Dari mana jahat itu? Untuk apa jahat itu? Hendak kemana jahat itu? Mungkin nggak kita berpikir? Kita berpikir karena tidak menyaksikan. Kita meraba-raba bahwa jahat itu jelek, jahat itu dosa, jahat itu setan, jahat itu angen-angen, kan gitu. Kita adalah entitas alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi atas diri kita adalah perbuatan alam semesta itu sendiri. Kelakuan alam semesta itu sendiri. Lalu pertanyaannya, karya alam semesta yang jahat yang mana? Karya alam semesta yang buruk yang mana? Apakah gunung yang meletus itu jahat, buruk? Atau gempa bumi? Jahat, buruk gitu. Atau banjir bandang? Itu adalah karya alam semesta yang jahat gitu. Banjir bandang, tsunami, angin puting beliung. Ini adalah puncak tertinggi dari semua kajian, di mana setiap pelaku harus berhenti. Harus berhenti mengotori otak, harus berhenti mengotori hati, harus berhenti mengotori kelamin. Apapun alasannya, apapun dalihnya. Jika tidak, asma sejati kita tidak punya kemampuan, tidak punya kebiasaan, maka asma sejati kita adalah magnet. Asma sejati kita adalah entitas. Namun ketika otak tidak bersih, hati tidak bersih, kelamin tidak bersih, dia tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya kebiasaan sama sekali. Bodoh. Bodoh-bodohnya bodoh. Ingat, sebodoh apapun, dia punya hak meninggalkan jasad panjenengan. Kalau dia sudah tidak mampu lagi menahan kebodohannya, kapanpun dia mau, dia bisa meninggalkan jasad panjenengan. Hanya tinggal satu jalan. Hanya tinggal satu pintu. Semua jalan sudah ditutup. Semua pintu sudah ditutup. Semua jendela sudah ditutup. Tinggal satu jalan. Yaitu napasmu sendiri. Manfaatkan. Segera gunakan. Jangan tunggu lama-lama. Karena selain napas sudah ditutup. Selain napas panjenengan sendiri sudah tertutup, sudah ditutup.
Dan hanya bersama napas panjenengan sendiri, asmo sejati panjenengan punya kemampuan, punya kebisaan untuk menyaksikan pengalaman ketika alam semesta berkarya menggunakan jati diri panjenengan. Apapun kejadian yang terjadi, jangan direspon, jangan bereaksi, karena itu tidak penting. Yang terpenting adalah menyaksikan siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan ketika mengalaminya. Semakin sering, semakin banyak asmo sejati kita menyaksikan siapa ketika kita sebagai itu. Dari mana ketika kita sebagai ini. Entitas dan magnet semakin mencuat. Secara otomatis akan menyelaraskan dirinya dengan apapun, terutama keluarga panjenengan sendiri. Jadi jangan buang-buang waktu panjenengan untuk merespon apapun. Jangan sia-siakan waktu panjenengan untuk bereaksi tentang apapun. Karena apapun yang panjenengan respon, apapun yang membuat panjenengan bereaksi, itu tidak penting. Itu hanya sebatas fase yang harus dilalui. Yang terpenting dan utama adalah menyaksikan pengalaman tersebut. Tidak menutup kemungkinan, entah kapan waktunya, panjenengan akan tiba pada fase di mana panjenengan berhadapan dengan orang-orang yang membuli wong edan baku. Bahkan memfitnah wong edan baku. Ingat, jangan bereaksi. Jangan merespon. Itu hanya sebatas fase yang sedang panjenengan lalui. Yang terpenting dan terutama adalah siapa diri panjenengan. Dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan. Dan hendak kemana diri panjenengan ketika sebagai menghadapi orang yang sedang membuli wong edan baku atau memfitnah wong edan baku. Bahkan tidak menutup kemungkinan entah kapan waktunya panjenengan akan sampai kepada fase di mana panjenengan berhadapan dengan orang-orang yang memuji wong edan baku. Semua fase akan dilalui. Semua fase akan dilewati. Karena ini tentang kesempurnaan. Ingat, jangan bereaksi, jangan merespon, apalagi sampai curiga, menilai. Karena itu hanya sebatas fase yang sedang panjenengan lalui. Mau baik mau buruk, mau benar mau salah, itu hanya fase.
Passwordnya adalah tidak bereaksi, tidak merespon. Kekeh, kokoh. Berpedoman kepada napas. Pasti asma sejati panjenengan punya kemampuan untuk menyaksikan. Sederhana bukan? Ketika panjenengan malas patrap samadhi, jangan tinggalkan napas. Amati napas panjenengan supaya panjenengan bisa menyaksikan siapa diri panjenengan ketika malas samadhi. Sehingganya panjenengan tidak menghakimi diri. Ketika panjenengan semangat patrap samadhi, jangan tinggalkan napas panjenengan. Amati terus napas panjenengan. Karena hanya dengan begitu, panjenengan akan menyaksikan siapa diri panjenengan ketika mengalami semangat bersama patrap samadhi itu. Sehingga panjenengan tidak memuji diri. Ketika panjenengan marah, ingat, amati napas panjenengan dengan kesadaran. Karena hanya dengan seperti itu panjenengan akan menyaksikan siapa diri panjenengan ketika marah-marah tersebut. Sehingga panjenengan tidak menghakimi diri, tidak menyalahkan diri, tidak kecewa pada diri panjenengan. Ketika panjenengan bersabar, ingat, tetap amati napas panjenengan. Karena hanya dengan seperti itu, panjenengan punya kemampuan untuk menyaksikan siapa diri panjenengan ketika bersabar itu. Sehingga panjenengan tidak ujub atau sombong. Tinggal satu itu kesempatannya. Kalau ini tidak segera panjenengan gunakan alambu. 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 Kalau ini tidak segera panjenengan gunakan dan panjenengan tidak segera action malam ini, pasti panjenengan tetap asik membuli tetangga, tetap asik mencurigai orang lain, tetap asik cemburu sama orang lain, dan sedikit pun tidak merasa bersalah. Seakan biasa-biasa saja gitu. Tahu-tahu jatuh, tahu-tahu stroke. Ketika mengalami kejadiannya, tidak tahu. Taunya sudah stroke baru tahu. Waduh iya. Kalau sudah stroke, udah tinggal nunggu aja itu. Ini bukan ancaman, ini bukan menakut-nakuti. Ini realita di dalam era jumenenge Rama Putra yang saya tahu. Karena saya jujur, nggak bisa bohong saya. Harus saya nyatakan apa adanya. Seperti ini loh saat ini. Kedepannya mana saya tahu. Yang ke depan itu masih belum milik saya. Ingat, setiap diri adalah Rama Putra. Setiap diri adalah Rama Putra. Wujudnya kitab suci sejati ada makna. Ucapannya adalah wulang sejati.
lakunya adalah berbudi bawa laksono. Tidak bisa tidak. Jika tidak berarti tidak satu ranah dengan era atau zaman saat ini. Jadi sekali lagi saya pertegas, hentikan berpikir buruk, berpikir jelek, berprasangka buruk, berpikir buruk, jelek, hentikan. Jangan lagi. Sirik, iri, dengki, benci, bully, cemburu, fitnah, hentikan. Hentikan. Sudah bukan eranya, sudah bukan zamannya. Apapun alasannya. Mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, hentikan. Sudah bukan zamannya, sudah bukan eranya. Kalau panjenengan dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, amati napasmu. Jangan bereaksi, jangan merespon. Amati saja napasmu. Jika panjenengan yang dihadapkan dengan orang-orang seperti itu. Setelah saya selesai dalam perjalanan ini, jika ada kadang saya yang masih seperti itu, mohon maaf. Saya sudah tidak bisa mengingatkan, tidak bisa memberi motivasi, apalagi menolong. Sudah waktunya semua kadang saya, kinasihnya alam semesta, tidak WhatsApp saya meminta bantuan. Karena sudah bisa menolong dirinya sendiri, bahkan menolong orang lain. Setelah saya merekam momen kadangan di Banyuwangi malam ini, saya tidak mau lagi ada kadang saya, kinasihnya alam semesta, WhatsApp atau telepon meminta bantuan kepada saya. Apapun itu bentuknya. Apalagi soal materi. Karena jika apa yang saya sampaikan malam ini di Banyuwangi dilakukan, sudah pasti bisa menolong dirinya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan orang lain. Sebab dia adalah entitas alam semesta, magnet keberlimpahan alam semesta yang bermartabat. Bagaimana mungkin tidak terselamatkan? Bagaimana mungkin tidak sempurna? Jika sampai tidak selamat, tidak sempurna, berarti masih asik berpikir buruk. Tidak segera melakukan apa yang saya bongkar akhir-akhir ini.
Jadi apapun itu atas dirimu adalah karya alam semesta. Tidak ada yang perlu diitu ini. Apapun itu atas dirimu adalah karya alam semesta. Apapun atas dirimu adalah entitas alam semesta. Tidak ada satupun yang perlu diitu ini. Tinggal mengamati napas dan kau akan menyaksikannya. Mau lupa, mau ingat, mau enak, mau nggak enak, mau sabar, mau marah, mau patrap samadhi atau tidak patrap samadhi, mau lama atau enggak samadinya, semua itu adalah entitas alam semesta. Semua itu adalah karya alam semesta dan tidak perlu diitu ini. Tinggal amati napas, kau akan menyaksikan. Bukan kejadian yang terjadi di dalam fase yang penting dan utama, yang dimaksud sebagai pengalaman manusiawi. Yang terpenting dan terutama, kita benar-benar menyaksikan siapa diri kita, dari mana diri kita, untuk apa diri kita, hendak kemana diri kita. Ketika mengalami hal tersebut di setiap fasenya. Itulah yang dimaksud pengalaman manusia. Semakin banyak pengalaman-pengalaman manusiawi yang panjenengan saksikan, semakin meluas entitas jati diri panjenengan. Semakin tajam magnet jati diri panjenengan. Tanpa diupayakan. Pengalaman manusiawi adalah karya alam semesta yang panjenengan saksikan dengan napas kesadaran. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan di dalam sehari semalam. Fase ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau terlalu sering panjenengan meninggalkan napas, maka akan ada banyak fase-fase yang terlewatkan. Dan itu rugi. Itulah kerugian kita. Yang akan membuat kita sering lelah karena mengulang
fase-fase yang harusnya sudah terlalui. Seluruh fase dalam sehari semalam, kalau panjenengan berhasil melalui semuanya, itu sudah lebih cukup untuk mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Itu sudah lebih dari cukup untuk mampu menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan jangan pernah merasa lulus atau berhasil di era jumenenge Rama Putra. Karena sisa jalan satu-satunya ini kalau sampai panjenengan merasa lulus, berhasil, berarti selesai. Dan ketika jalan ini selesai, berarti panjenengan is dead. Mati. Terus jangan merasa bangga, jangan merasa selesai, jangan merasa lulus, jangan merasa berhasil. Terus perbaiki, lebih baik lagi, mengamatinya lebih baik lagi, perbaiki lagi, supaya mengamatinya lebih baik lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan Pak Web? Sampai panjenengan ketemu yang namanya enak. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah berlebihan, enak saja. Saya sudah terlalu sering menggunakan banyak bahasa, namun panjenengan nggak mudeng-mudeng. Nah, sekarang saya menggunakan bahasa yang paling sederhana dan sampai kapanpun saya nggak pernah merubahnya. Enak, wes, titik. Panjenengan bernapas itu loh enak, gitu. Udah titik. Bernapas sambil duduk enak, bernapas sambil tiduran enak, bernapas sambil jalan enak, bernapas sambil marah-marah ya enak, bernapas sambil sabar ya enak, bernapas sambil patrap sama dia enak, bernapas tidak sambil patrap sama dia, semua pernapasanmu serba enak. Berarti panjenengan benar-benar sudah manunggal secara sadar dengan napas panjenengan. Selama ini panjenengan sudah manunggal dengan napas. Namun pernah merasa enak bernapas? Jenengan merasa enak ketika dengan makanan. Padahal tanpa napas tidak bisa makan jenengan. Kenapa enaknya nunggu dengan makanan? Kenapa enaknya nunggu dengan minuman? Padahal tanpa napas jenengan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau panjenengan mengamati napas, ketemu enak, berarti panjenengan sudah akrab sama napas panjenengan. Berarti panjenengan sudah manunggal secara sadar dengan napas panjenengan. Dan harusnya panjenengan memang enak bernapas itu, harusnya. Aneh kalau enggak enak bernapas itu. Bernapas sampai nggak enak, aneh. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tentrem, jauh, enak, sederhana, enak. Apa-apa karo ambekan enak. Ora apa-apa karo ambekan yo enak. Berarti sudah kekancan karo napas panjenengan sendiri, sudah berteman. Kalau masih belum ketemu enak, berarti jenengan masih musuhan sama napas itu. Saya musuhan.
Jika sampai panjenengan meninggalkan napas panjenengan, panjenengan tidak akan punya kemampuan untuk menyaksikan. Karena semua karya-karya alam semesta terjadi di dalam napas. Jika kita tidak bersama napas, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak di dalam napas. Semuanya ada di dalam napas. Karena napas meliputi alam semesta seisinya. Tidak ada satupun yang tidak terhubung dengan kita melalui napas itu. Nah, tinggal hubungan kita dengan apapun itu selaras atau tidak. Keselarasan ini bisa dibuktikan seberapa akrab antara kesadaran kita dan napas kita. Manakala kesadaran kita bisa akrab, enak berhubungan dengan napas, berarti selaras kita dengan alam semesta. Oke? Mudeng ya kalau saya pakainya napas itu mudeng ya. Pakainya enak itu mudeng ya. Kalau saya pakainya romo, hidup enggak mudeng ya. Tentrem, suci enggak mudeng ya. Jenengan terlalu cerdas. Jadi melampaui pencerahan dari saya. Masih ada satu titik lagi setelah Banyuwangi, yaitu Bali. Namun titik terakhir dari perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatera ini hanya bisa saya sampaikan di Bali. Jadi panjenengan hanya bisa menyimak videonya. Setelah selesai dari Bali, saya akan menunjukkan mujizat-mujizat yang saya miliki di ranah ini. Kalau panjenengan tidak segera praktek mulai malam ini, panjenengan bengong menyaksikan mujizat-mujizat yang akan saya tunjukkan nantinya. Hanya sebatas bengong. Tahu bengong? Melompat. Tapi tetap nggak bisa apa-apa. Tetap nggak bisa apa-apa, melompong. Biu. Wala. Itu mengenaskan. Namun kalau panjenengan mulai praktek malam ini, setiap mujizat yang saya tunjukkan, panjenengan pun bisa melakukannya. Karena kita satu ranah. Satu frekuensi selaras dengan alam semesta. Ayo, ngenteni kapan? Ngenteni mau kubar kadangan prakteknya. Saiki bro, praktek. Terus amati. Harus amati. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan tahu
Panjenengan akan menyaksikan siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan. Orang yang panjenengan hadapi pun panjenengan akan menyaksikan siapa dia, dari mana dia, untuk apa dia, dan hendak kemana dia. Kalau hendak kemananya, udah jelas, hendak ke Bali. Dari mana? Jelas dari Boyolali. Untuk apa? Untuk menyampaikan entitas dan magnet. Untuk apa? Ya untuk panjenengan lah. Mau kemana? Hendak kemana? Ke Bali. Jelas, kalau saya jelas kan. Nah, bagaimana dengan diri panjenengan? Siapa diri panjenengan? Semakin jelas. Ilham. Ingat, era ini hanya dapat dialami dengan kunci yang lurus. Paweling yang jujur, mijil yang tulus, singkir yang ikhlas. Jika tidak, asma sejati kita tidak akan punya kemampuan mengalami era jumenenge Rama Putra. Oke. Kunci yang lurus itu yang seperti apa, Pak Web? Baca aja. Baca saja kunci. Bunyinya kunci itu seperti apa? Baca saja. Lalu renungkan. Kalau saya berpikir jelek, berpikir negatif, nyambung nggak dengan bacaan kunci itu? Gampang kan? Tinggal seperti itu. Kalau saya resah, takut, gelisah, karena mengalami sesuatu hal, nyambung nggak dengan Paweling? Gampang kan? Kalau masih belum capek ngerenung, renungkan aja. Ya jangan nyesal kalau ketinggalan sepur. Sudah bukan zamannya ngerenung. Bunyinya kunci seperti ini. Kalau saya seperti ini itu layak enggak? Bunyinya Paweling itu seperti ini. Kalau saya begitu nyambung enggak? Bunyinya mijil itu seperti ini. Kalau saya seperti itu nyambung enggak? Bunyinya singkir itu begitu. Kalau saya begini nyambung enggak? Gampang kan? Untuk mengetahui seperti apa sih yang dimaksud lurus, jujur, tulus, ikhlas. Setiap saat mengumandangkan kunci, namun kelakuannya tidak satu ranah dengan kunci, siap-siap berhadapan dengan hukum alam semesta. Setiap saat mengumandangkan Paweling, namun kelakuannya tidak selaras dengan Paweling, siap-siap saja menghadapi hukum alam. Setiap saat mengumandangkan mijil, namun kelakuannya, perbuatannya tidak selaras dengan mijil, siap-siap saja berhadapan dengan hukum alam. Setiap saat mengumandangkan singkir, namun perbuatannya, kelakuannya tidak selaras dengan singkir, ya siap-siap saja berhadapan dengan hukum alam. Gampang kan? Gitu aja repot.
Gimana? Pripun? Mulai malam ini tutup primbonmu, bakar juga. Paranormalmu, dukunmu, gurumu wis kon minggat ae. Ora butuh. Iya. Apa nih? Kurang apa nih? Kurang apa nih? Nah, aku kurang pijet. Langsung sempurna. Ya wis. Piye? Masih malu menjadi diri sendiri, masih ragu ya, kalau sudah seperti itu, masih tidak mau mengandalkan jati diri, masih mencurigai jati diri. Ada di era jumenenge Rama Putra, oh minggat sampean. Tidak segera menjadi diri sendiri, tidak segera mempercayai diri sendiri, tidak segera mensakralkan diri sendiri, tidak segera mengandalkan diri sendiri, terlementasi, terisolasi, tereliminasi. Bahasa kasarnya tersingkir. Tersingkir, eliminasi. Nah kalau sudah seperti itu jenengan mau kemana? Mau mudun panggung? Emangnya kita sedang di panggung? Dulu-dulu masih banyak kesempatan, sekarang sudah nggak ada kesempatan jenengan. Kudu slulup jenengan. Orang mau jebur slulup. Kemarin dulu jenengan cincing tetap telas toh. Jeguro. Itu orang terima jegur slulup. Habis sudah waktunya. Orang slulup di bandem watu kan dhuwur. Mumet. Bandung duit. Hah? Duitnya sapa nggo bandem sirahe sampean? Tapi coba kayak botol. Cuma beran. Apa sih? Hah? Kita saksikan aja bersama. Yang disaksikan apa? Napasnya, napas kita sendiri yang kita saksikan. Yang kita amati napas kita sendiri. Bagaimana orang-orang yang mengaku pelaku kunci, bagaimana orang-orang yang mengaku putra Rama, namun gontok-gontokan antara putra sesama putra. Tinggi-tinggian antara putra sesama putra. Kita saksikan aja apa yang terjadi pada mereka. Kita saksikan saja. Karena ini sudah bukan zamannya. Sudah bukan zamannya seperti itu. Ini totalitas suci. Totalitas suci. Jumenenge Rama Putra. Totalitas suci. Termelenetasi lah pokoknya. Wis ngono kuwi lah.
Namun kalau panjenengan dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, jangan menghindar, jangan bereaksi, jangan merespon. Asik saja amati napas. Karena apa? Karena itu adalah pengalaman manusiawi. Jika kita punya kemampuan menyaksikannya. Kalau kesulitan, Palunggu Jati, panjenengan punya alatnya. Kesulitan dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, kesulitan mengamati napas, Palunggu Jati, panjenengan punya alatnya. Kalau sudah seperti ini mau apa coba? Awas ngenteni engko bar kadangan prakteknya. Kalau sakit mau ya. Ketika panjenengan samadhi, setelah melakukan patrap apapun, itu adalah prakteknya. Di luar patrap samadhi itu adalah pelatihannya. Di dalam pelatihan jangan sekali-kali merasa berhasil, lulus atau selesai. Di luar patrap samadhi terputus karena diajak bicara orang lain atau harus mengajak orang lain berbicara, jangan menyesali diri. Tinggal sukses sudah selesai, ulangi lagi. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap apapun, jadikan. Apapun yang teralami, jangan tinggalkan napas. Karena jati diri kita yang sesungguhnya adalah napas tersebut. Dan tidak ada satupun hal yang tidak terhubung dengan jati diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terliputi oleh jati diri kita. Tinggal jati diri kitanya tersadari apa tidak. Jati diri yang dimaksud adalah napas. Ada banyak karya di dalam napas kita. Dan semuanya itu adalah harta karun kita. Yang mestinya sudah bisa kita gunakan sejak awal manunggal jati. Nah selama ini panjenengan muter-muter di peta saja. Nggak nyampe-nyampe di tempat harta karun. Muter-muter di peta. Petanya sudah saya tunjukkan. Setiap pos saya tunjukkan. Arah mata anginnya sudah saya tunjukkan. Berapa artikel dulu. Tetap panjenengan muter-muter di peta. Nggak nyampe-nyampe di titik harta karun. Kok bisa gitu ya? Melampaui kecerdasan wong edan baku jenengan. Wong edan baku berbicara jenengan sudah Z. Adoan mikirin, adoan. Dan semua itu karena panjenengan tidak menyaksikan. Semua itu terjadi karena panjenengan tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan sendiri. Ketika pengalaman itu terjadi pada diri panjenengan. Masih ada satu fase lagi yang nantinya akan saya ulas di Pulau Bali. Jadi ketika saya nyebrang ke Bali, tunggu video. Karena itu adalah puncaknya. Setelah itu,
saya sudah tidak mengungkap seperti ini lagi. Setelah itu, selanjutnya saya akan menunjukkan mujizat-mujizat. Ingat itu. Mujizat ini panjenengan tidak bisa melakukan juga kalau saya ngarit yang terakhir, jenengan tidak paham. Lokasi ngarit saya terakhir adalah Bali. Mungkin durasi videonya sangat panjang karena akan saya perdetail. Dengan apa yang sudah kita bahas bersama, maka kesimpulannya, apa yang panjenengan lakukan kalau panjenengan tidak mengerti? Kembali ke atas. Pak Ilham, aku takut Pak Ilham. Apa yang panjenengan lakukan kalau panjenengan sampai tidak paham? Apa yang panjenengan lakukan kalau panjenengan sampai tidak tahu? Dan apa yang akan panjenengan lakukan kalau sampai tidak bisa? Ayo, Tutup nafas. Hmm? Tutup nafas. kembali ke nafas. Kalau mengalami kesulitan, apa yang panjenengan lakukan? Dulu baca. Palungguh jati. Selesai. Tutup primbon, tutup hitam. Paranormal coret. Dukun klenik coret. Ramain. Hmm? Ramain coba. Coret. Lah wis iso dhewe. Iya, angka main dan profil. Wis iso dhewe kok. Oke? Tinggal menunggu praktek. Itu tadi kan sains. Selama ini saya keliling itu kan sains. Nah, prakteknya di Bali nanti tinggal nunggu nggih. Maka kadangan kita malam ini di Banyuwangi cukup. Terima kasih tercerahkan kita semuanya. Mohon maaf saya tidak menyediakan waktu untuk tanya jawab. Karena ini puncak. Kalau saya menyediakan waktu tanya jawab nanti jenengan balik nanti nol mumet mana. Nggih, matur suwun. Sing ning mburi ora usah direkam elek-elek. Nggak usah, Pak. Rambut banyu. Ah iya.